Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih tetap semangat ya dalam suasana lockdown pencegahan wabah virus corona. Jangan lupa stay at home ya. Nah, pagi ini saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia ingin berbagi satu tips yang penting banget. Nah, ini orang sering lupa tapi penting banget ya. Khususnya buat para caregiver skizofrenia. Apa itu? Nah, tips kali ini kita akan membahas secara singkat satu cara berkomunikasi yang paling harus kita hindari sebagai caregiver skizofrenia. Tapi ini sering kali luput dari perhatian kita. Apa itu? Nah, yaitu bicara dengan bisik-bisik ya. Nah, bagi keluarga ODS ini harus kita ingat banget. Karena bicara bisik-bisik itu bisa menimbulkan kecurigaan bagi orang dengan skizofrenia gitu ya. Nah, seakan-akan kita sedang ngomongin yang jelek-jeleknya dari dia gitu, atau kita menyembunyikan sesuatu dari dia. Nah, atau kesan lain adalah kita tidak ingin melibatkan dia dalam berbagai pengambilan keputusan di dalam keluarga. Jadi istilahnya dia tuh diremehin, seperti ya dia anak kecil lah, nggak usah dilibatin deh, ribet kalau ngelibatkan dia, ribet kalau kita minta pendapat dia, dia gampang stres lagi ya kan. Nah, serta ya kita di dalam rumah jadinya kesannya ada ketidaktransparan atau kurang terbuka di dalam keluarga kita karena kita tadi biasa ngomong bisik-bisik ya. Nah, sebenarnya sih kalau kita mau jujur, ngomong bisik-bisik ini bukan cuma orang skizofrenia aja nggak nyaman. Kita aja orang yang misalnya orang umum lah yang nggak pernah mengalami skizofrenia, kalau ada orang bisik-bisik di dekat kita pasti nggak nyaman ya kan. Nah, apalagi ya bisik-bisik yang nggak jelas dengan ada kontak mata ngelirik ke kita dan sebagainya, pasti kita nggak nyaman. Atau gini lah, kita ketemu orang terus teman kita beberapa orang gitu, tapi mereka ngomong dengan bahasa daerah sendiri atau bahasa dialek dia sendiri. Nah, itu aja udah nggak nyaman kadang-kadang ya. Kalau kita orangnya nggak ya pede aja sih, mungkin nggak masalah, biarin aja lah ngomong-ngomong apa kayak. Tapi itu juga secara umum juga kurang sopan gitu ya. Jadi sebenarnya itu udah kurang cocok, apalagi kita di keluarga yang salah satu anggota keluarganya itu mengalami skizofrenia, apalagi paranoid skizofrenia yang ada waham curiganya, curiga yang sangat berlebihan sampai kelebihan dosis gitu ya curiganya, jadi paranoid ya. Jadi ya kita harus menyadari bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi dia gitu. Jangan dia yang disuruh ngertiin kita gitu. Wah, gue nggak ngomongin dia walaupun gue ini ketika kita tegur nih ada misalnya ortu ngomong bisik-bisik, ada ODS di situ, ODS-nya dia tersinggung. Terus saudaranya ini, mah jangan kayak gitu mas. Loh enggak, saya kan ngomongin dia. Nah, bukan begitu sikap yang kita harapkan. Karena kalau itu dibiasain, terus nanti ODS-nya curiga sama kita bahwa kita itu tidak suka sama dia atau berkonspirasi untuk mencelakai dia atau merugikan dia. Nah, nanti kan malah tambah mempersulit kita semua di dalam keluarga ya. Ya kita jadinya seakan-akan ya kurang menghargai dia lah gitu. Padahal kita kalau kita pengen hidup kita lebih baik lah, ya kita harus menyesuaikan diri, harus menghargai dia. Terus udahlah kita terbuka aja ngomong yang jelas gitu. Kalau nggak bisa diomongin di depan dia, ya masuk kamar lah gitu. Yang penting dia nggak tahu gitu sekalian ya. Lagian apa sih yang nggak bisa dibicarakan di rumah secara terbuka kan gitu. Kalau memang juga mau lebih privat lagi, ngobrol sesuatu yang
ODS nggak perlu tahu, WA aja lah ya, WA habis itu mau dihapus juga boleh, sehingga komunikasinya udah jelas, lebih privat, sehingga dia nggak terganggu gitu ya. Daripada misalnya gini, ada misalnya keluarga yang dia sebel gitu karena kalau nyuruh ODS, misalnya nyuruh nyapu rumah gitu misalnya nggak dikerjakan, atau kerjanya kesannya nggak selesai gitu. Jadi kita sebel sendiri, nyuruh dia tuh jadi capek sendiri, akhirnya kita bisik-bisik. Nah, daripada kayak begitu mendingan gini aja deh, daripada lo kayak gitu bete terus akhirnya menimbulkan prasangka-prasangka seperti itu, menimbulkan suasana yang nggak nyaman di dalam rumah, mendingan gini aja, sekalian aja lo yang kerjain gitu. Sekalian lo kerjain deh biar beres, tanpa membebani dia, tanpa bikin dia nggak nyaman dan akhirnya ngerugikan kita semua gitu. Itu yang pilihan terakhir. Tapi sebenarnya kalau kita udah membiasain bicara terbuka, transparan aja di rumah, nggak ada yang perlu disembunyiin, kita juga jadi enteng, nggak ada beban, nggak perlu berpura-pura di hadapan ODGJ, nggak perlu bermain peran gitu. Nah, kalaupun nanti dia tahu dan akhirnya dia ikut stres, ya kita harus melatih diri untuk juga menenangkan dia gitu. Terus kemudian ya kadang kita harus tarik ulur, misalnya kadang dia, biar dia tahu kesulitan hidup nih seperti ini, keluarganya nih jadi sulit seperti ini karena anggota keluarganya itu ada yang mengalami gangguan jiwa. Dia kadang perlu tahu juga, sehingga kalaupun dia stres, dia juga jadi ngerti, membangun empati terhadap kesulitan keluarganya ya. Nah, biar dia pulih dan dia juga berlatih bahwa kehidupan di dunia nyata itu memang begitu, penuh dengan kesulitan dan tantangan ya. Jadi kalau dia nanti suatu saat sudah pulih, dia akan terjun kembali di masyarakat, dia harus belajar kemandirian ya, dia harus siap menghadapi situasi-situasi seperti itu. Atau kita juga latih juga bahwa harus berprasangka positif sama orang, meskipun orang tersebut misalnya ngomongin dia ya, udahlah kita harus latih supaya dia udah, lu mesti masa bodoh lah, nggak semua orang suka sama kita, nggak perlu semua orang suka sama kita, malah kita rugi kalau semua orang suka sama kita, karena justru dari orang yang nggak suka sama kita itulah kita seringkali mendapatkan masukan yang atau kritikan yang berguna buat hidup kita, misalnya begitu ya. Terus juga dia juga harus siap menghadapi segala permasalahan, konflik dengan lingkungan, dengan orang lain, sehingga dia walaupun bagaimana stresnya dia tetap harus hadapi itu, dan dia harus cari cara untuk fokus pada solusi keluar dari masalah, misalnya seperti itu ya. Terus jangan lupa yang penting juga minum obat harus teratur ya. Tetapi ya sekali lagi, meskipun bicara bisik-bisik ini kelihatannya remeh, tetapi daripada lewat, mendingan saya ingatkan buat teman-teman supaya kita benar-benar bisa menjaga kepercayaan orang dengan skizofrenia yang kita rawat, supaya dia nurut sama kita, berkooperatif juga, diajak berobat, disuruh minum obat, kooperatif. Tapi kalau dia sampai curiga sama kita, disuruh minum obat, sangkainnya ngeracunin dia, nah kan kita sendiri yang repot kalau seperti itu ya. Terus juga kalau dia marah sama kita, konflik, nah kan kita sendiri juga yang capek ya, akhirnya kita tambah stres. Jadi lebih baik ini, walaupun kelihatan remeh, kita camkan supaya kita nggak lakukan itu, untuk menghindari konflik-konflik atau masalah-masalah yang memperumit perjalanan kita mendukung dia untuk menuju pulih. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak tips dari saya ini, semoga berguna. Jangan lupa kalau mau komentar juga boleh, silahkan di kolom komentar, klik tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.